Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada calon siswa-siswi SMP Negeri 2 Bojong tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini merupakan hari ketiga rangkaian kegiatan MPLS yang sudah kalian lalui. Kemarin kalian sudah mendapatkan informasi-informasi dari Bapak Ibu Guru, informasi dari panitia penyelenggara berkaitan dengan SMP Negeri 2 Bojong, profil sekolah, ya, kemudian kurikulum, ya, kemudian kalian juga mendapatkan bagaimana sih pembelajaran jarak jauh. Dan pada kesempatan kali ini, ya, kami diberikan amanat untuk membacakan, ya, atau memberikan informasi tata tertib sekolah, ya. Tetapi sebelumnya, ya, agar lebih kenal, ya, jadi sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu. Nah, saya sendiri, ya, nama boleh dilihat sendiri di slide, ya. Jadi nama Budi Sulistiono, saya di SMP Negeri 2 Bojong mengampu bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling itu apa? Bimbingan konseling itu adalah nanti sifatnya adalah membantu, ya, peserta didik atau membantu kalian untuk mencapai perkembangannya secara optimal dan dapat memecahkan permasalahannya sendiri, ya. Jadi intinya bahasa gampangnya itu tempat untuk kalian sharing dan kalian curhat, tetapi bahasa BK-nya adalah tempat kalian untuk konseling. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti saya berarti pembimbing dari kelas 7. Nah, seperti itu. Baik, langsung saja ya. Saya di sini diberikan amanat untuk menyampaikan terkait dengan tata tertib dan tata krama yang ada di SMP Negeri 2 Bojong. Ya. Jadi tata tertib dan tata krama ini bukan saya yang membuat atau Bapak Ibu guru yang membuat, atau dari pihak tertentu yang membuat, individu, tidak, tetapi ini dibuat stakeholder yang ada di SMP Negeri 2 Bojong, mencakup kepala sekolah, Bapak Ibu guru, ya, bagian kurikulum, bagian kesiswaan, ya, bahkan dilibatkan nantinya adalah anggota OSIS, ya, untuk menyusun bagaimana sih tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Bojong, ya, seperti itu ya. Kemudian secara umum, ya, di sini tata tertib ini yaitu akan dijadikan sebuah pedoman. Pedoman untuk apa? Untuk mengatur kita semua, kalian khususnya selama belajar di SMP Negeri 2 Bojong, ya. Jadi sekolah, yang namanya sekolah itu kan harus ada yang namanya aturan, harus ada yang namanya regulasi, harus ada yang namanya pedoman agar segala sesuatunya itu dapat berjalan dengan baik. Beda dengan yang misalkan tidak sekolah, ya. Nah, itu berarti tidak bisa disamakan dengan kalian yang sekolah. Jadi harus ada yang namanya aturan. Seperti itu ya. Kemudian tata krama dan tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah ini, ya, mencangkup, ya, jadi nanti hubungan dengan masyarakat sekitar, dengan bangsa, dengan negara Republik Indonesia, bahkan nanti terkait dengan kedisiplinan dan ketertiban, kemudian kebersihan, kesehatan, kerapian, dan sampai pada akhirnya nanti bisa menunjang proses belajar mengajar secara efektif yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 2 Bojong. Nah, kemudian jadi setiap siswa itu wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Bojong ini. Jadi ini harus saya bacakan. Apakah Pak Budi hafal dengan tata tertib ini? Oh tidak, nggak hafal karena banyak sekali. Tapi saya ada beberapa yang memahami seperti itu. Jadi ini harus saya bacakan, ya. Saya bacakan, nanti barangkali ada penjelasan sedikit. Nanti kalau ada yang tidak perlu dijelaskan, ya berarti nanti saya cepat saja karena waktunya agar efektif dan efisien. Seperti itu ya. Kemudian
bisa dilihat di tayangan ya. Di sini ada keimanan, ketakwaan, dan kegiatan keagamaan. Jadi tata tertib ini dirangkum ya menjadi bidang yang kalian baca di situ ya. Jadi nantinya mencangkup keimanan, ketakwaan, dan kegiatan keagamaan yang ada di SMP Negeri 2 Bojong ya. Jadi dengan adanya tata tertib ini diharapkan nanti keimanan, ketakwaan dapat lebih meningkat lagi, apalagi ditambah dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang nanti diselenggarakan di SMP Negeri 2 Bojong yang harus kalian ikuti sebagai aturan yang berlaku di SMP ini juga. Nah, setiap siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah ya. Tapi kan yang namanya keimanan dan ketakwaan itu ya yang dapat mengukur siapa adalah diri kita sendiri, tetapi yang melihat itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak bisa menentukan, tidak bisa menilai seberapa keimanan ketakwaan kita. Yang penting kita berusaha untuk dapat selalu berusaha agar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Seperti itu ya. Kemudian setiap siswa wajib menjalankan kegiatan ibadah di sekolah yang diatur jadwal pelaksanaannya oleh sekolah. Jadi di SMP 2 Bojong itu apa sih jadwal kegiatan keagamaan? Salah satunya apa di sini yang terkait dengan ibadah ya. Biasanya salah satunya adalah sholat duhur berjamaah, nanti dilakukan terjadwal atau bergilir tidak setiap hari ya. Kemudian ada juga biasanya sholat duha berjamaah. Ya, nanti kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain yang mencangkup dengan peringatan-peringatan hari besar keagamaan ya. Tetapi biasanya yang seperti itu nanti dilakukan ketika manakala kegiatan pembelajaran dilakukan secara tatap muka ya. Kemudian lanjut ya, ketentuan kedisiplinan bagian dari tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Bojong ya. Disiplin di mana? Nah, yang pertama kehadiran di kelas. Nah, ini kita berdoa ya, berdoa semoga dalam waktu dekat ini kita bisa melakukan tatap muka, pandemi ini segera berakhir, karena ya yang namanya kegiatan pembelajaran yang terbaik adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, tetapi dengan menggunakan media dan multimedia yang modern juga ya. Modern dalam arti yang mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kalau yang namanya BJJ itu kan banyak kendala yang kemarin sudah dibahas oleh Pak Amin ya. Seperti itu. Jadi kehadiran di kelas seperti apa ya? Ya, siswa harus sudah berada di kelas pada pukul 6.45 ya. Kalau nanti tatap muka jadi jam 7 kurang 15 menit itu harus sudah ada di kelas. Seperti itu ya. Ya, kalau bangunnya kesiangan, nah itu nanti teknisnya nanti silakan bisa konsultasi dengan Bapak Ibu guru PK atau dengan saya ya, nanti konseling ya bagaimana sih bangunnya nggak kesiangan seperti itu ya. Kemudian jika guru belum datang di kelas setelah 5 menit ya, ketua kelas segera memimpin ya teman-temannya ya untuk melakukan kegiatan tadarus Al-Quran ya, kemudian baca doa. Nah, kemudian silakan segera ke ruang guru atau mencari guru piket untuk barangkali ada tugas yang dititipkan kepada guru piket dan Bapak Ibu guru. Seperti itu ya. Kemudian selama berada di dalam kelas dan pelajaran sedang berlangsung, ya kalian itu tidak diperkenankan makan, minum ya, atau melakukan komunikasi atau aktivitas lain, apalagi sampai misalkan main HP ya, itu tidak diperkenankan seperti itu. Berarti kalau seperti itu melanggar aturan. Oke. Kemudian siswa dilarang melakukan perayaan ulang tahun ya di kelas ya, atau di lingkungan sekolah, apalagi misalkan masih proses pembelajaran nanti mengganggu ya yang lainnya ya. Kemudian kalau merayakan ulang tahun ya nanti kalau sudah pulang, kalau bisa di rumah ya, seperti itu ya. Kemudian siswa wajib mengunci kelas apabila meninggalkan kelas bersama-sama. Contohnya pada saat olahraga.
Ya pada saat jam olahraga kan kelasnya itu kosong, kalian berada di luar atau di lapangan, silakan kelasnya dikunci. Atau pada saat berada di lab IPA atau pada saat berada di ya perpustakaan seperti itu ya. Jadi silakan dikunci kelasnya atau ditutup kalau misalkan tidak ada kuncinya. Seperti itu ya. Kemudian selama jam pelajaran berlangsung, siswa dilarang berada di UKS, ya, di masjid, ruang internet, di perpustakaan, di kantin, di ruang-ruang lain tanpa izin dari Bapak Ibu guru. Ya, Pak, tapi kan mau sholat, iya, sholat duha, iya, bagus. Malah Pak Budi salut kalau kalian seperti itu. Tapi izin dulu kalau memang masih pelajaran berlangsung, karena nanti ada jadwal sendiri untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, kemudian dan pastinya kalau sudah masuk waktu sholat, kegiatan pembelajaran pun pasti break, tidak mungkin berlanjut. Ya, seperti itu ya. Kemudian di sini yang kedua adalah kedisiplinan absensi atau kehadiran. Ya, kalau pada saat PJJ bagaimana Pak? Ya, setiap kali diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, walaupun via daring, via WhatsApp, via YouTube dan sebagainya, silakan hadir. Hadir dalam arti apa? Berarti mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, tugasnya dikumpulkan. Apalagi kalau misalkan tatap muka, ya berarti apa? Ya. Nah, ini di sini apabila siswa tidak hadir di kelas harus memberikan informasi alasan ya ketidakhadirannya ya kepada siapa? Kepada wali kelas. Kenapa tidak hadir? Ya, bikin surat. Begitu pula kalau PJJ, kenapa? Oh, kendala sinyal, kendala jaringan, kendala komunikasi dan lain sebagainya tidak memadai. Silakan sampaikan. Datang ke sekolahan atau orang tua datang ke sekolahan, sampaikan kendalanya apa, nanti kami di situ akan memberikan alternatif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kalau misalkan diam saja, ya kita juga tidak tahu kendala apa yang kalian ya alami. Seperti itu ya. Jadi kemudian apabila kehadiran tersebut karena sakit lebih dari 3 hari, harus disertai dengan surat keterangan dari dokter. Jadi suratnya ada 2, surat izin dan surat keterangan dari dokternya juga disertakan kalau sudah lebih dari 3 hari. Nah, kemudian apabila ternyata surat keterangan ketidakhadiran siswa yang bersangkutan tidak sah, maka ketidakhadiran siswa atau ketidakhadiran kalian itu dinyatakan tidak berlaku atau alfa ya, atau misalkan surat yang bikin sendiri, yang tanda tangan sendiri, nah berarti itu tidak sah. Yang tanda tangan siapa? Wali atau orang tuanya ya, seperti itu ya. Kemudian jika pada jam sekolah ada rencana izin meninggalkan sekolah untuk kepentingan keluarga, orang tua atau wali ya mengajukan izin kepada kepala sekolah. Jadi misalkan ada kepentingan keluar kota, ya ada kepentingan acara-acara keluarga yang benar-benar tidak bisa ditinggal, silakan izin kepada siapa? Kepada kepala sekolah atau menghubungi Bapak Ibu guru, nanti akan dibantu perizinannya. Seperti itu ya. Kemudian apabila sangat mendesak, boleh izin melalui telepon. Sangat mendesak, pokoknya hari ini juga, detik ini juga saya tidak bisa hadir karena sesuatu hal yang tidak bisa saya hindari. Di situ silahkan bisa telepon. Nah, tapi apa? Tapi nanti selanjutnya harus membuat surat. Jadi secara tertulisnya besoknya itu membawa surat izinnya. Seperti itu ya. Kemudian pada saat upacara bendera, ya, bagaimana aturannya? Ya, upacara bendera dilakukan setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Jadi upacara bendera itu dilakukan setiap hari Senin dan hari besar nasional, ya, pada saat tatap muka. Ya, kalau PJJ ada upacara bendera apa tidak? Tidak ada. Tapi kalau kalian mau upacara sendiri di rumah, lebih baik. Upacara itu tidak harus misalkan ya di depan bendera. Yang penting apa? Ada niat menyanyikan lagu Indonesia Raya sendiri mungkin di rumah ya, atau ya dan lain sebagainya ya, bisa dilakukan di rumah seperti itu ya.
Kemudian, setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Ya, jadi upacara hari Senin pakainya OSIS, ya pakaiannya OSIS, ya. Bawahnya biru, atasnya putih dan lain sebagainya. Ya, jangan terbalik-balik ya. Hari Senin atasnya putih, bawahnya hitam dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi harus memakai pakaian yang seragam sesuai dengan aturan ya. Itu nanti kalau harapannya kita bisa tatap muka ya. Kemudian untuk upacara setiap hari Senin seluruh siswa harus sudah berada di lapangan pukul 6.45. Kalau tadi kan berangkat jam 6.45 sampai kelas. Kalau hari Senin berarti 6.45 itu sudah kumpul di lapangan. Ya berarti berangkatnya lebih cepat lagi ya. Kemudian lanjut saja karena masih banyak sekali ya, sopan santun dalam pergaulan. Ya, sopan santun dalam pergaulan itu ya salah satu aturan juga yang harus kita lakukan ya. Bagaimana sih regulasinya? Ya ini hanya contoh saja. Ya kalian nanti bisa implementasikan sendiri di rumah ya. Ini di sekolah seperti ini. Mengucapkan salam apabila bertemu dengan kepala sekolah, guru, karyawan, dan sesama teman. Jadi kepada siapapun ketika bertemu, ketika berpapasan silakan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kalau yang muslim, saya yakin muslim semua. Ya, kalau yang sudah-sudah kan berjabat tangan, tapi karena ini lagi pandemi, jadi cukup dengan apa? Senyum, sapa, salam. Ya, 3S. Silakan. Kemudian, hormat dan patuh terhadap kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah. Ya, jadi harus hormat, harus patuh ya dengan Bapak Ibu guru dan stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian menjaga nama baik sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa SMP Negeri 2 Bojong ya. Intinya siapapun yang sudah masuk di SMP Negeri 2 Bojong harus menjaga nama baik sekolah dan nama baik stakeholder yang ada di SMP Negeri 2 Bojong. Stakeholder itu apa sih Pak? Stakeholder itu adalah semua orang yang ada di SMP Negeri 2 Bojong. Ya, seperti itu ya. Kemudian saling menghormati antar sesama ya. Lanjut menghormati ya, ini tidak perlu saya bacakan ya. Nanti bisa dibaca sendiri di slide karena masih panjang. Kemudian menyampaikan pendapat, saran, dan usul secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jadi ketika berpendapat itu ya harus sopan ya, harus dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang rendah hati ya. Ya walaupun pendapat kita itu adalah benar, tapi cara penyampaiannya juga harus sopan, harus baik. Baiknya bagaimana Pak? Nah kita nanti belajar dengan bimbingan konseling. Nah seperti itu ya. Di sini saya hanya membacakan tata tertibnya seperti apa. Kemudian membiasakan diri mengucapkan terima kasih ya, ketika memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain. Ketika mendapatkan bantuan dari orang lain, biasakan mengucapkan terima kasih atau setidaknya itu adalah reward, bahasa kerennya itu reward ya. Jadi orang yang kalau misalkan sudah memberikan ya kita bantuan, sudah berpengaruh pada kita, kepada kalian, dia hanya diberikan ucapan terima kasih, matur nuwun, seperti itu saja dia sudah sangat luar biasa, atau lagi diberikan apresiasi yang lain seperti itu. Kemudian berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan. Jadi harus ketika punya salah ya segera minta maaf, mengakui kesalahan dan tidak mengulangi kembali. Kemudian berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Jadi ketika memang itu salah, ya berani mengatakan itu salah. Kalau itu benar, berani mengatakan itu benar. Sifat tegas di sini juga harus kalian miliki, tetapi tegas yang tidak berlebihan, untuk mengingatkan saja. Kemudian menggunakan bahasa yang baik, benar, dan beradab dalam pergaulan. Nah, kalian sudah tahu ya, saya yakin madrasah semuanya ya sudah dikasih tahu oleh ustadznya, oleh bu gurunya yang sebelumnya di SD ya. Jadi silakan ya dengan bahasa yang baik dengan Bapak Ibu guru seperti apa, dengan teman-teman bagaimana,
Ya, dengan Bapak Ibu guru ya berarti layaknya siswa dan guru ya, dengan bahasa Indonesia yang baik seperti itu ya. Kemudian tidak membuat keributan, kegaduhan, berbicara terlalu keras ya, atau mengganggu kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Nah, kita lanjutkan ketentuan pakaian dan penampilan yang ada di SMP Negeri Dobojong. Nah, di sini seragam sekolahnya bagaimana? Hari Senin, Selasa pakaian seragam OSIS putih biru atau biru putih. Nah, kemudian hari Selasa, Rabu pakaiannya seragam batik khas SMP 2 Bojong. Bawahannya celananya hitam atau roknya hitam kalau yang perempuan. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri, dilihat ya. Dan ini nanti ketentuan ini berlaku ketika PJJ-nya sudah berakhir ya. Kemudian hari Jumat Sabtu pakaiannya pakai pramuka lengkap. Ya, pramuka lengkap seperti apa? Kalian pasti tahu ya. Ada pakai hasduknya, ya pakai ya topi pramukanya. Kalau lebih baik seperti itu ya. Misalkan ada ya, kenapa nggak dipakai ya? Dan bajunya dimasukkan, itu pasti ya, jiwa pramuganya menggelora kan seperti itu ya. Nah, kemudian model pakaian seragam sekolah harus sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya seperti apa? Nanti ada ketentuan sendiri yang mengatur itu ya, ditunggu saja. Ikat pinggang warna hitam, ya lebar 3 cm, nah gesper standar sekolah. Ikat pinggangnya berarti warnanya hitam. Tidak boleh ikat pinggang yang pakai merah, hijau, kuning ya. Ini aturan yang ada di SMP 2 Bojong, bukan aturan dari Pak Budi ya. Itu yang perlu dipahami ya. Kemudian sepatu hitam ya, kaos kaki putih. Ya, kemudian panjang minimal 10 cm dari mata kaki. Ya, seragam pramuka, ya, sepatunya hitam, kaos kakinya juga hitam. Ya. Kemudian seragam tidak boleh ketat ya, sehingga ya dibaca sendiri ya, seperti itu, intinya tidak boleh ketat ya. Kemudian seragam olahraga wajib dipakai pada jam pelajaran olahraga. Jadi ketika jam pelajaran olahraga, seragam olahraga dipakai. Ketika olahraganya selesai, langsung ganti baju, seragam olahraganya disimpan. Kemudian pada saat upacara wajib menggunakan topi. Topinya bagaimana? Nanti ada topi sendiri yang diberikan dari sekolah. Kemudian semua seragam sekolah harus dilengkapi dengan atribut sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya bagaimana? Nanti ada informasinya sendiri ya. Kemudian perhiasan rambut dan kuku. Nah, siswa putra tidak diperkenankan memakai perhiasan apapun kecuali jam tangan ya. Paham? Jadi nggak boleh pakai gelang, nggak boleh pakai yang aneh-aneh ya. Jadi kalau pakai jam tangan bagaimana Pak? Boleh, karena jam tangan itu untuk melihat waktu ya. Siswa putri tidak diperkenankan memakai gelang kecuali jam tangan, dan perhiasan lain tidak boleh berlebihan. Kemudian rambut siswa putri yang tidak boleh keluar dari jilbab harus ditata rapi agar tidak terlihat. Nah, kemudian jadi kalau misalkan rambutnya keluar dari jilbab ya segera langsung dimasukkan biar rapi lagi ya. Kemudian rambut ya dipotong rapi ya, rambut yang putra rapi, bersih, tidak boleh panjang, gondrong, apalagi seperti itu ya, karena mencerminkan siswa ya, tidak sama dengan orang-orang yang atau anak-anak yang tidak sekolah. Ada bedanya, ada cirinya sendiri. Oh, ini anaknya ganteng, rambutnya cukurannya baik ya, rapi. Nah, itu ciri anak sekolah ya, seperti itu. Dan lebih ganteng tentunya kalau rapi ya. Kemudian rambut tidak boleh dicat ya, nggak boleh rambutnya dicat. Walaupun secara aturan agama Pak boleh Pak, tapi ini ada aturan yang ada di SMP Negeri 2 Bojong. Kalau kamu memang siswa SMP 2 Bojong, berarti ikutilah aturan yang ada di sini. Seperti itu ya. Oke ya. Lanjut. Siswa putra ya maupun putri tidak boleh berkuku panjang dan dicat. Nah, saya kira jelas ya. Kemudian ya pelanggaran dan larangan ya, ini ya pelanggarannya bagaimana.
Nah, pelanggaran ringan menjadi tanggung jawab pribadinya masing-masing. Nah, ini ringan secara aturan perdata atau aturan tertulis memang ringan, tapi kalau secara aturan yang maha kuasa ini nggak ringan. Apa Pak? Dilihat. Segala perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan keimanan, kedisiplinan, kelakuan, kesantunan, kebersihan, dan penampilan merupakan pelanggaran ringan. Ya, keimanan, nggak ringan. Ya, ini kalau memang secara aturan tertulis ringan, tapi kalau secara aturan yang maha kuasa, ya keimanan itu nggak ringan, nggak main-main ya, hukumnya nanti di akhirat. Jadi ini kalau dikategorikan ya tertulis ini masih sifatnya ringan. Ya, ini adalah merupakan sebuah pelanggaran ya. Jadi harus patuh yang seperti ini ya, keimanannya harus, kemudian apalagi ini tadi kedisiplinannya juga harus. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut aja wis, nanti kita bahas di bawah ada penjelasannya. Pelanggaran sedang. Nah, pelanggaran sedang yang bagaimana? Membolos. Ya, tidak masuk sekolah tanpa keterangan 3 hari berturut-turut, membawa telepon seluler atau HP, kemudian merusak fasilitas sekolah, kemudian menghina teman, guru, karyawan, atau orang tua, ya, membawa sepeda motor, membawa teman yang bukan warga sekolah tanpa izin. Nah, itu pelanggaran ringan. Yang dimaksud ringan maksudnya apa sama sedang ini? Ini berarti tidak boleh dilakukan. Seperti itu ya. Di SMP 2 Bojong tidak boleh dilakukan. Yang tertulis di sini ini berarti tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dilanggar. Ya. Seperti itu ya. Tidak boleh dilanggar. Paham ya? Kemudian nah, ini yang pelanggaran berat. Melakukan tindak kekerasan, ya, melakukan tindakan asusila, merokok, mengkonsumsi minuman keras, ya, mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang, melakukan tindakan kriminal, yaitu pelanggaran berat. Yang semuanya ini ada sanksinya ketika dilakukan, ya. Dari SMP 12 sendiri nanti ada sanksinya. Sanksinya bagaimana? Nah, jenis sanksi ya, jenis sanksinya apa? Pelanggaran ringan tadi sudah ya, pelanggaran ringan kalau dilakukan bagaimana sanksinya? Pelanggaran ringan diberi sanksi yang bersifat pembinaan yang merupakan ya, jadi intinya nanti dibina ya, dibina oleh siapa? Oleh wali kelas, oleh bapak ibu guru, oleh saya selaku pembimbing, seperti itu ya. Dibina bukan berarti kalian itu salah atau bukan berarti kalian tidak baik, tetapi diberikan alternatif lain supaya lebih baik lagi ya. Lanjut waktu ya, pelanggaran sedang bagaimana ya. Jika melakukan 1 kali pelanggaran sedang, maka orang tua dipanggil tadi ya, membolos, merokok, ya, tidak berangkat sekolah sampai berhari-hari, nanti orang tuanya apa? Dipanggil ke sekolah. Jika melakukan kembali untuk kedua kali, maka mendapat surat peringatan, ya. Kemudian nanti ada ya pelanggaran beratnya bagaimana sanksinya. Setiap 1 kali melakukan pelanggaran berat mendapatkan surat peringatan ya. Kemudian nanti biasanya dipanggil juga orang tuanya ya untuk datang ke sekolah. Seperti itu ya. Itu nah, kemudian tindak lanjut dari sanksinya bagaimana ya? Ada surat peringatan atau SP1 ya, ditindaklanjuti oleh orang tua, wali, dan siswa dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi dan bersedia mengundurkan diri apabila mendapatkan surat peringatan kedua. Ya, seperti itu ya. Jadi kita lanjutkan ya. Surat peringatan kedua, nah ini ditindaklanjuti oleh orang tua ya, kemudian surat pernyataan pengunduran diri. Kalau tadi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tadi yang berat ya, seperti itu ya. Kemudian lain-lain hal-hal yang belum diatur dalam peraturan tata krama dan tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh sekolah.
Nah, dan itu, nah, peraturan tata krama dan tata tertib ini berlaku sejak diumumkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ya, jadi ini adalah sebuah peraturan yang nanti akan dibuat secara tertulis, ditandai atau dibubui oleh tanda tangan dari kepala sekolah yang akan berlaku di SMP Negeri 2 Bojong. Namun saya sedikit menambahi sedikit ya, jadi yang namanya ya hidup itu pasti ada atau tidak jauh dari yang namanya sebuah aturan ya. Begitu pula kita menjalani kehidupan ini pun harus ada aturannya ya, di rumah harus ada aturannya, di sekolah harus ada aturannya ya, kemudian bermasyarakat juga harus ada aturannya. Kalau tidak teratur biasanya nanti dianggap berbeda atau dianggap nyeleneh ya. Oleh karena itu segala sesuatu itu memang harus ada aturan, ada pedomannya agar nanti kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terarah tetapi memiliki kualitas intelektual yang baik juga ya. Jadi inti dari pembahasan kali ini adalah saya hanya membacakan peraturan yang ada di SMP Negeri 2 Bojong. Selebihnya hal lain itu nanti bisa diatur bersama-sama ketika kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan ini sifatnya fleksibel ya. Jadi fleksibel itu apa? Ya, Pak nanti begini Pak, nanti kalau misalkan aturannya benar-benar seperti itu nanti saya bagaimana? Nah, makanya ada yang namanya bimbingan konseling, ada yang namanya kalian bisa komunikasi dengan wali kelas. Pak, saya kendalanya begini, saya tidak bisa mematuhi aturan karena begini. Silakan lakukan komunikasi dengan orang-orang yang kalian anggap bisa memberikan informasi ya. Jadi akhirnya tidak ada miskomunikasi, tidak ada istilah saya tidak punya ini, saya terkendala ini dan lain sebagainya. Kalau segala sesuatunya dikomunikasikan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Dan selamat bergabung dengan SMP Negeri 2 Bojong. Kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.